Perkenalkan, nama saya Natasha Lala dengan NIM 22101098. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi mengenai stres kerja untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Sebelum kita membahas mengenai stres kerja, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu stres. Stres adalah suatu keadaan tertekan, baik itu secara fisik maupun psikologis yang dialami oleh seseorang. Pengertian dari stres kerja. Stres kerja sendiri adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan mengalami beban kerja yang berlebihan, perasaan susah dan ketegangan emosional yang menghambat performance dari setiap individu. Dalam stres kerja, ada dua jenis stres yang harus kita ketahui. Yang pertama ada jenis stres eustress atau stres kerja yang berdampak positif. Mengapa dikatakan positif? Karena seseorang yang mengalami stres kerja jenis ini akan mendorong pertumbuhan positif agar karyawan dapat menghasilkan sesuatu yang positif, seperti tekanan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada distress, tentunya kebalikan dari eustress, di mana seorang karyawan yang mengalami jenis stres ini akan merasa tidak nyaman dan tertekan sehingga mudah cemas dan sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Pada saat ini kita masuk pada faktor penyebab stres kerja. Yang pertama ada faktor lingkungan dan yang kedua ada faktor individu. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kinerja para karyawan, sehingga perusahaan wajib untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Nah, dalam faktor lingkungan, ada beberapa hal yang sering menjadi penyebab stres karyawan, yaitu beban kerja yang tinggi, konflik dengan rekan kerja, kurangnya kemampuan kerja, tidak adanya apresiasi atau dukungan, serta kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif. Untuk faktor yang kedua adalah faktor individu, di mana di dalamnya mencakup persoalan keluarga, ekonomi, karakter atau sifat pribadi yang memungkinkan menjadi aspek utama dari stres kerja. Pada saat ini kita masuk pada 4 jenis konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari stres kerja. Nah, yang pertama ada psikologis. Dalam psikologis berupa kecemasan, agresi, kebosanan, depresi, kelelahan mental, kekecewaan, dan harga diri rendah. Yang kedua ada perilaku, berupa penyalahgunaan obat-obatan, minuman alkohol, bahkan bunuh diri. Yang ketiga ada kognitif, berupa sulit konsentrasi dan tidak mampu mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada fisik, di mana berupa sakit kepala, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan beberapa cara untuk mengatasi stres kerja. Yang pertama, kita harus mengawali hari dengan niat dan membuat satu perencanaan untuk apa yang akan kita lakukan di sepanjang hari itu. Dan untuk yang kedua, kita harus menetapkan batasan kerja. Yang ketiga, kita harus menyisihkan waktu untuk hobi kita. Dan yang keempat, menggunakan waktu dengan efisien dan tidak membuang-buang waktu. Yang kelima, kita harus menghindari berprasangka buruk dan melakukan hal-hal yang positif. Yang keenam, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan dan mencintai diri kita sendiri. Pada saat ini saya akan memaparkan beberapa teori dari para ahli mengenai stres kerja. Yang pertama ada dari Sinambela. Ia mengemukakan bahwa stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari tampilan diri, antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan.
Yang kedua, menurut Rifai, ia menjelaskan bahwa stres kerja adalah suatu kondisi tegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Yang terakhir, menurut Gibson, ia telah mengemukakan bahwa stres kerja dikonseptualisasi dari beberapa titik pandang, yaitu stres sebagai stimulus respon, di mana stres sebagai stimulus merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada lingkungan. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai stres kerja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.